Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kuliah kekuatan bahan pertemuan ke-14 dengan judul kolom. Kolom merupakan sebuah batang tekan vertikal dari rangka struktur yang memikul beban dari sebuah balok. Kolom tersebut merupakan suatu elemen struktur tekan yang memegang peranan penting dalam suatu bangunan. Kenapa penting? Karena kolom memiliki fungsi sebagai penahan bangunan agar tidak roboh karena adanya gaya tekan dari atas. Jadi fungsi kolom tersebut merupakan penerus beban seluruh bangunan ke pondasi. Jika diumpamakan, kolom ini merupakan sebuah rangka tubuh manusia yang memastikan bangunan itu dapat berdiri. Kolom termasuk struktur yang utama karena meneruskan berat bangunan dan beban lainnya, seperti halnya beban hidup. Nah, berikut ini adalah penggambaran kolom dalam kehidupan sehari-hari. Ini misalkan kolom digunakan sebagai penopang jembatan, kemudian ini adalah pada bangunan. Jadi bisa dilihat di sini kolom memikul beban dari balok-balok. Nah, kolom itu dapat mengalami kerusakan. Kerusakan itu yang mengakibatkan nantinya akan terjadi keruntuhan pada kolom yang terjadi karena ada pembebanan yang terlalu berat. Dia mencapai melebihi beban yang seharusnya, sehingga di sini dia akan mengalami defleksi berupa tekukan pada kolom dan pada akhirnya nanti kolom akan mengalami keruntuhan. Nah, untuk menghitung agar tidak terjadi keruntuhan pada kolom, kita harus mengetahui berapa sih beban kritis dari kolom tersebut. Nah, apa itu beban kritis? Beban kritis itu merupakan peralihan antara kondisi stabil dan kondisi tidak stabil dari kolom tersebut. Nah, ini bisa dilihat ya, ketika kolom dengan panjang L diberi pembebanan, ini dia masih stabil ya. Kemudian ketika beban yang diberikan terus mengalami peningkatan, maka lama-lama dia menjadi kondisi tidak stabil sehingga dia menimbulkan tekukan dan lama-lama dia bisa mengalami keruntuhan ketika bebannya terus ditingkatkan. Nah, di sini kita harus menghitung berapa sih beban kritisnya agar tidak terjadi keruntuhan. Jadi beban yang diberikan kepada kolom nanti tidak boleh melebihi beban kritisnya agar dia masih dalam kondisi stabil sehingga tidak menyebabkan keruntuhan pada kolom tersebut. Nah, untuk menghitung beban kritis kolom itu menurut Leonard Euler sehingga dikenal dengan Euler buckling. Ini rumusnya adalah beban kritis sama dengan pi kuadrat dikalikan A dikalikan E dibagi dengan K dikalikan L per R dikuadratkan, dimana nilai R ini adalah akar dari I per A. Nah, untuk A di sini dan di sini merupakan luas penampang, E ini merupakan modulus elastisitas, kemudian K ini adalah faktor kekakuan, kemudian L ini panjang kolom, R ini jari-jari, kemudian I ini adalah momen inersia. Nah, di sini kita juga harus menghitung panjang efektif dan faktor panjang efektif, di mana K ini merupakan konstanta, kemudian L ini panjang aktual dan LE ini merupakan panjang efektif dari kolomnya.
Nah, rumus LE ini merupakan konstanta dikalikan dengan panjang aktualnya. Nah, di sini untuk nilai konstanta itu berbeda-beda untuk setiap kolomnya. Misalkan untuk kolom sendi-sendi dengan panjang L, nilai konstantanya itu sebesar 1,0. Sedangkan untuk kolom jepit bebas, nah di sini pada satu sisinya mengalami penjepitan dan sisi lainnya dia bebas dengan panjang L, itu nilai K-nya sebesar 2,0. Kemudian untuk kolom jepit-jepit, dia mengalami penjepitan di kedua ujungnya dengan panjang L, itu nilai K-nya sebesar 0,5. Kemudian untuk kolom jepit dan sendi dengan panjang L itu dia memiliki nilai K sebesar 0,7. Jadi nilai K-nya itu berbeda-beda untuk masing-masing kolom. Jadi kita lihat seperti apa kolomnya, apakah dia jepit-jepit atau jepit bebas. Itu nanti nilai K-nya disesuaikan. Nah, selain kita menghitung beban kritis agar kolom tidak terjadi keruntuhan, kita juga harus menghitung tegangan kritisnya, di mana rumus tegangan kritis merupakan beban kritis dibagi dengan luas penampangnya. Nah, kolom ini akan aman jika tegangan kritisnya itu lebih kecil dari jika tegangan yang diberikan itu lebih kecil daripada tegangan kritisnya. Namun ketika kolom itu diberikan tegangan melebihi tegangan kritisnya, dia akan mengalami buckling atau tekukan. Nah, bagaimana aplikasi rumusnya? Di sini kita akan coba latihan soal ya. Seperti biasa, silahkan siapkan alat tulisnya. Kemudian kita akan mengaplikasikan rumus-rumus tadi pada sebuah studi kasus. Oke, sudah semua ya, disiapkan alat tulisnya. Nah, untuk soal yang pertama, tentukan beban kritis untuk kolom jepit bebas berikut. Jadi di sini pada satu sisinya mengalami penjepitan dan di sisi lainnya bebas, sehingga dinamakan kolom jepit bebas. Pada kolom ini dia diberikan pembebanan di ujung bebasnya sebesar P dan panjangnya ini adalah L. Jadi di sini kita menghitung beban kritisnya. Tadi kan sudah disampaikan ya untuk rumus beban kritis atau PCR. Masih ingat? Oke, bagus, masih ingat ya. Sekarang silahkan coba dihitung. Sudah selesai? Belum ya? Oke, mending kita hitung bareng-bareng aja ya biar lebih cepat. Nah, ini jepit bebas, nilai K-nya masih ingat ya, untuk jepit bebas itu nilai K-nya sebesar 2,0. Jadi tadi rumusnya untuk pembebanan kritis adalah pi kuadrat dikalikan A dikalikan E dibagi K dikalikan L per R dikuadratkan, di mana nilai R itu adalah akar I per A. Jadi kita substitusikan nilai akar I per A nya itu ke R ini. Oke, kita tuliskan lagi ya. Berarti ini tadi kan dikuadratkan ya, jadi kita kuadratkan dulu, jadi K L kuadrat per R kuadrat. Nah, kalau ini kita bisa naikkan ke atas ya, perkalian silang menjadi
PCR sama dengan Pi kuadrat dikalikan A dikalikan E dikalikan R kuadrat per KL kuadrat. Nah, kita substitusikan nilai akar I per A ke R kuadrat, sehingga menjadi PCR sama dengan Pi kuadrat dikalikan A dikalikan E dikalikan akar I per A dikuadratkan dibagi dengan KL kuadrat. Nah, untuk akar I per A dikuadratkan itu nilainya akan menjadi apa? I per A kan? Ya. Nah, A-nya di sini kemudian pindah ke bawah sehingga Pi kuadrat dikalikan A dikalikan E dikalikan I per tadi A-nya turun ke bawah menjadi A dikalikan KL kuadrat. Nah, karena di sini ada 2A sehingga kita coret menjadi PCR sama dengan Pi kuadrat E I per KL kuadrat. Nah, dari sini tadi diketahui ya, untuk jepit bebas itu nilai K-nya 2,0 sehingga kita masukkan nilai K-nya ke sini. Jadi 2L dikuadratkan menjadi 4L kuadrat ya, ini maaf kurang kuadrat ya, menjadi PCR sama dengan Pi kuadrat EI per L kuadrat ya, ini per 4L kuadrat. Sehingga untuk jepit bebas itu nilai beban kritisnya adalah Pi kuadrat dikalikan E dikalikan I per 4L kuadrat. Jadi nanti pembebanannya tidak boleh melebihi nilai pembebanan kritisnya. Oke, untuk nomor 1 sudah paham ya. Kita lanjut untuk soal berikutnya. Tentukan besarnya beban kritis pada kolom sendi-sendi jika memiliki panjang 12 feet, nilai E sebesar 30 dikalikan 10 pangkat 6 pound in kuadrat, serta momen inersianya sebesar 9,7 in pangkat 4. Jadi, di soal kedua ini kita disuruh menentukan pembebanan kritis lagi. Berapa sih besarnya beban kritis atau PCR pada kolom sendi-sendi. Tadi sendi bebas ya. Nah, kalau tadi belum ada angkanya, kalau yang kasus soal 2 ini sudah ada angkanya dengan panjang 12 feet, nilai E-nya 30 kalikan 10 pangkat 6, kemudian nilai I-nya itu 9,7. Nah, coba silahkan dihitung. Untuk perhitungan awal masih sama seperti pada contoh soal nomor 1. Oke, sudah? Masih belum? Kita kerjakan lagi sama-sama ya. Nah, tadi soalnya itu sendi-sendi ya. Nah, maka kita gambarkan dulu untuk yang sendi-sendi. Itu nilai K-nya sebesar 1,0 ya. Jadi seperti tadi yang contoh soal yang pertama itu kita hitung PCR-nya dulu, dimana PCR itu Pi kuadrat dikalikan A dikalikan E per KL per R kuadrat. Nah,
Sama seperti tadi, nilai R-nya itu akar dari I per A. Kemudian kita substitusikan. Ini kita ketemu PCR ini Pi kuadrat dikalikan E dikalikan I per KL kuadrat, dimana nilai K-nya itu sebesar 1. 1 dikuadratkan akan tetap 1, sehingga nilai PCR-nya itu sama dengan Pi kuadrat dikalikan E dikalikan I per L kuadrat. Nah, tadi kan kita sudah menemukan rumus PCR-nya. Rumus PCR-nya kan Pi E I per L kuadrat untuk sendi-sendi. Nah, dari soal tadi itu ada beberapa angka yang diketahui. Yang pertama adalah nilai L-nya. L-nya itu 12 feet, dimana 1 feet itu adalah 12 inch, sehingga untuk 12 feet itu setara dengan 144 inch. Kenapa kita rubah ke inch? Karena angka yang lain itu satuannya inch. Sebenarnya bisa sih kita samakan ke feet, tapi lebih enak karena yang lainnya inch, hanya satu yang feet, maka kita menyesuaikan ke inch. Nah, nilai ini E-nya itu tadi 30 dikalikan 10 pangkat 6 pounds in kuadrat, kemudian nilai I-nya itu 9,7 inch pangkat 4. Nah, yang ditanyakan tadi berapa sih beban kritis dari contoh kasus tersebut. Jadi kita sudah temukan PCR-nya tadi Pi kuadrat EI per L kuadrat. Nah, di sini tinggal kita masukkan nilai Pi itu berapa? 3,14 kuadrat. Kemudian untuk nilai E-nya itu 30. Wah, ini maaf ya, salah soal. Ini 30 ya aturan ya. Ini salah nulis jadi 3, berarti aturan 30 dikalikan 10 pangkat 6 kemudian dikalikan 9,7 inch pangkat 4. Ya, ini salah juga, typo ya. Ini maksudnya 9,7 inch pangkat 4 ya, bukan 9,7 dikalikan inch pangkat 4. Kemudian untuk L-nya itu 144 dikuadratkan. Berarti di sini karena tadi minus 0,1 ya, jadi aturan berarti besarnya ini ketika dikalikan ini 2869 dikalikan 10 pangkat 7. Ini inch pangkat 2, ini inch pangkat 4 kan berarti dicoret sehingga pounds inch kuadrat ya. Per ini 144 dikuadratkan jadi 20736 inch kuadrat. Inch sama inch dicoret jadi tinggal pounds. Ini berarti pangkat 7, nolnya di sini nambah 1 ya. Sampai di sini paham? Oke, bagus ya, sudah paham. Nah, sekarang kita ke contoh soal yang terakhir. Suatu penampang kolom sendi-sendi berbentuk persegi panjang dengan panjang 40 mm, bersegi panjang dengan 40 mm dikalikan 50 mm. Jadi ukuran penampangnya itu panjang dikalikan lebarnya itu 40 dikalikan 50. Kolom tersebut memiliki panjang 2 meter, kemudian E sebesar 200 gigapascal. Kemudian soalnya berapa sih tegangan kritis kolom tersebut jika momen inersianya itu 2,67 dikalikan 10 pangkat 5 mm pangkat 4. Nah, dari soal tersebut diketahui panjangnya 50 mm, lebarnya 50 mm, kemudian panjang dari baloknya 2 dikalikan 10 pangkat 3 mm, E-nya 200 gigapascal. Kalau kita konversi ke pascal menjadi 200 dikalikan 10 pangkat 9 pascal, atau pascal ini setara dengan newton per meter persegi. Nah,
karena yang lainnya ini satuannya milimeter, jadi dari meter persegi kita rubah menjadi milimeter, sehingga nilai E nya itu 200 dikalikan 10 pangkat 9 dikalikan 10 pangkat min 6, atau berarti 200 dikalikan 10 pangkat 3, dan nilai I nya adalah 2,67 dikalikan 10 pangkat 5 milimeter pangkat 4. Di sini satuannya sudah sama ya, sudah kita konversi. Yang tadi E karena satuannya berbeda. Kemudian yang ditanyakan ini adalah tegangan kritisnya. Berapa sih besarnya tegangan kritisnya pada contoh soal tadi? Nah, sebelum kita melakukan menghitung tegangan kritis, kita menghitung dulu beban kritisnya berapa. Nah, karena sama kayak soal yang kedua ya, maka kita sudah menemukan nilai PCR-nya. PCR-nya itu pi kuadrat dikalikan EI dibagi L kuadrat. Nah, ini kita tinggal masukin angka. Pi-nya 3,14, E-nya 200 dikali 10 pangkat 9 dikalikan 10 pangkat min 3, atau langsung aja bisa ditulis dengan 200 dikalikan 10 pangkat 3. Kemudian nilai I-nya 2,67 dikalikan 10 pangkat 5 dibagi L-nya 2 kali 10 pangkat 3, kita kuadratkan, sehingga kita mendapatkan hasil nilai PCR-nya itu sebesar 132 kN. Nah, kemudian untuk pembebanan kritis adalah tegangan kritis dibagi luasannya, luasan penampangnya. Tadi kan bentuknya luasan penampangnya itu berbentuk persegi panjang ya, berarti dengan panjang 40 dan lebarnya 50, sehingga luasannya menjadi 40 dikalikan 50 mm kuadrat. Nah, kita coba konversi ke meter, sehingga PCR-nya tadi dimasukkan ya, kita pakai satuan yang Newton saja, jangan yang kilonewton ya, menjadi 132 dikalikan 10 pangkat 3 Newton. Kemudian ini kita konversi ke meter, kita hitung sehingga ketemunya adalah 66 dikalikan 10 pangkat 6 Newton per meter persegi, atau Newton per meter persegi ini setara dengan Pascal. Jadi 66 dikali 10 pangkat 6 Pascal. Nah, kita naikkan menjadi megapascal sehingga menjadi 66 megapascal untuk tegangan kritisnya. Jadi ketika tegangan pada kolom itu tidak melebihi 66, maka dia tidak akan mengalami buckling. Tapi ketika dia melebihi 66 tegangan kritisnya, itu dia akan mengalami buckling. Oke, sampai di sini sudah paham ya. Terima kasih untuk perhatiannya. Kita akhiri pertemuan hari ini. Tetap semangat untuk belajar dan mempersiapkan UAS-nya. Kita ketemu untuk UAS. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.